sekali lagi di dalam kitab Perjanjian Baru ya. Kitab 1 Korintus 13. Kita akan melihat korelasi antara sabar dengan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya sesungguhnya. Di dalam kitab 1 Korintus 13 ya, di dalam 1 Korintus 12 disampaikan tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh ya. Dan di dalam 1 Korintus 13 di sini berbicara tentang kasih. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari ayat yang pertama, 1 Korintus 13 dari ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Paulus sangat keras sekali dalam tulisan 1 Korintus 13 ini mengenai berbagai-bagai pelayanan yang bisa dilakukan oleh semua orang percaya. Yang pertama, ketika ia dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tidak hanya Paulus, orang percaya zaman sekarang bisa melakukan itu ya. Tetapi jika aku itu dikatakan orang Kristen sekarang, jika orang Kristen tidak mempunyai kasih, orang Kristen sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kuncinya adalah kasih ya, kuncinya adalah kata kasih atau action, di mana kasih itu harus dimiliki dan dilakukan. Kemudian sesuatu yang bersifat supranatural. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Bernubuat menyampaikan sesuatu yang ada di depan. Oleh karena Allah yang menyampaikan, kita menjadi juru bicara Allah. Tentu hari-hari ini banyak sekali nubuat-nubuat yang beredar-edar di WA. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, segala sesuatu harus diuji. Ya, itulah sebabnya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan harus mau belajar untuk mengerti firman Tuhan. Dari hal yang atau dengan cara yang sederhana maupun agak rumit. Sekalipun Bapak Ibu, saudara-saudari bukan seorang mahasiswa teologi, tetapi gereja bertanggung jawab untuk memberi pengajaran kepada jemaat bagaimana ia harus bisa belajar firman Tuhan. Ya. Untuk bisa membedakan, untuk bisa menguji. Karena ada banyak sekali nubuat yang disebarkan dari manapun, negara manapun. Ya, entah itu yang bernuansa menenangkan maupun bernuansa menyeramkan. Kita perlu menguji, membandingkan, melihat, dan betul-betul sebenarnya melihat buah yang dihasilkan oleh siapa yang
menubuatkan itu. Ya, karena kata-kata bisa diucapkan oleh siapapun. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan bahwa sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Iman yang sempurna, iman yang sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Biji sesawi kecil, tapi punya iman seperti itu dikatakan iman yang sempurna, bisa memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, kita bernubuat, tahu segala rahasia, punya seluruh pengetahuan. Ya, seseorang yang bergelar profesor saja, dia hanya ahli di bidangnya dan di spesialisasinya. Dia profesor siput, binatang siput, dia akan ahli di bidang siput, tapi dia tidak bisa ahli di bidang binatang semut misalnya. Dan Paulus mengatakan sekalipun punya segala pengetahuan, wah, itu profesor berapa gelar, berapa bidang, ya. Ini menandakan hampir menyerupai Allah, tahu segala sesuatu. Tetapi kalau tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, ini tentang identitas orang percaya. Lalu ayat yang ketiga, super sekali. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ada seorang Kristen yang berkata, aku rela memberikan bagian dari organ tubuhku untuk disumbangkan kalau ada vaksin virus COVID-19 untuk keluargaku. Ya. Itu adalah sesuatu yang menarik dalam arti ada satu niat yang kuat untuk berkorban, gitu, ya. Sama seperti hal ini, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bukan yang bisa aku sisihkan. Dia bisa beri rumah, dia bisa beri mobil, dia bisa berikan seluruh warisannya, bahkan tubuhnya untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedah atau manfaat begitu. Nah, di sini perlu orang percaya ketika memberi itu dia harus memiliki kasih. Dia harus memiliki pengertian yang benar tentang kasih dari Tuhan itu. Nah, kita lihat ayat 4 yang menarik sekali. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dan seterusnya tentang kasih. Tetapi firman Tuhan mengatakan hal yang pertama, yaitu kasih itu sabar. Ingat tema kita tentang sabar. Kasih itu sabar.
Sabar itu kasih. Jika firman Tuhan katakan, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu." Sabarlah engkau. Kasihlah Tuhan Allahmu. Sabarlah kepada Tuhan Allahmu. Wah, penting ya. Karena seringkali kita tidak bisa sabar kepada Tuhan loh. Dengan keadaan sekarang kita bertanya, Tuhan kapan kami bisa beribadah kembali? Tuhan kapan saya tidak pakai masker lagi? Tuhan kapan saya bisa bebas mau jalan-jalan lagi? Loh, pikirannya kok untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita perlu melihat ya, dengan jeli. Jika badai ini berlalu, apakah manusia akan memuaskan dirinya sendiri atau dia akan semakin dekat dengan Tuhan? Penting dari sekarang kita praktekkan supaya ketika badai ini berlalu, kita tetap punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kasih itu sabar. Jadi kita juga memang harus sabar sama Tuhan. Tidak hanya kepada manusia, kasihlah sesamamu manusia. Sabarlah engkau kepada sesamamu misalnya. Ya. Jadi ada iman, pengharapan dan kasih, dan kesemuanya itu yang terbesar adalah kasih. Jika kasih itu sabar, maka sabar itu besar faedahnya. Sangat besar faedahnya bagi kita, dan tidak heran jika kesabaran itu dimasukkan di dalam bagian buah roh. Damai sejahtera, sukacita, semuanya itu memerlukan unsur hati atau sikap sabar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sabar itu sungguh luar biasa kita renungkan. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar sabar. Ada banyak hal yang kita bisa temukan pengalaman iman ketika kita sabar. Kepada manusia kita bisa saja mengalami penganiayaan, dimaki, dihina. Kita lihat Yesus, beliau menunjukkan kesabarannya sekalipun dia mengalami aniaya. Dia tetap bisa memberkati, dia tetap bisa mengasihi, dan hal-hal seperti itu sangat dibutuhkan oleh dunia ini, orang-orang dunia ini, untuk bisa mereka contoh teladankan dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, segala sesuatunya sesungguhnya Tuhan sudah sediakan untuk kita sabar, untuk kita menghidupi kasih, dan untuk kita bergantung kepada Tuhan. Penting untuk bagi kita merindukan kuasa Roh Kudus. Siapapun kita, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan hidup dalam kesabaran. Amin. Haleluya. Kita akan hidup dalam kesabaran. Sekalipun rasanya kita sanggup mendapatkan sesuatu, kenyamanan, tetapi keadaan tidak bisa atau tidak memperbolehkan saat itu untuk kita menikmatinya, kita harus sabar. Kepada saudara, bahkan kepada musuh atau orang yang memusuhi kita, kita harus sabar. Pada pemerintah,
kita juga harus sabar. Dan kita pasti akan bisa menjadi orang-orang yang sabar. Ketika kita bertumbuh, kita akan hidup sebagai orang yang sabar. Di dalam masa-masa wabah seperti ini, marilah kita lebih dalam lagi mencari wajah Tuhan untuk menghidupi kasih Tuhan, menghidupi buah roh yang Allah mau anugerahkan dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita dan Ia bekerja sungguh amat luar biasa setiap waktu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang sabar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu diberkati dengan kesabaran yang luar biasa, dianugerahkan setiap waktu, dan hari lepas hari berjalan dengan penuh syukur, penuh sukacita. Kita akan berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab. Kita berjumpa lagi dalam berbagai-bagai karya yang Tuhan izinkan kita boleh alami bersama-sama sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati, dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebagaimana Engkau membawa setiap kami bertumbuh dan kami dibentuk menjadi pribadi yang penuh dengan kesabaran. Sama seperti Kristus yang hidup di tengah zaman yang sangat menyesakkan, tetapi Engkau sabar dengan apa yang terjadi, situasi yang ada, sekalipun para murid-murid Tuhan juga ada dalam berbagai-bagai sifat dan karakter. Demikian Engkau telah memberikan teladan kepada kami ketika Engkau memimpin dan berbicara kepada bangsa Israel yang memiliki sifat yang keras hati, tegar tengkuk, tetapi panjang sabar. Engkau tetap berkarya dan memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami yang mendengar dan merenungkannya. Setiap orang tua diberikan kesabaran untuk mengasuh, membesarkan, dan menyampaikan warisan iman kepada anak-anaknya dengan kesabaran. Tuhan, Engkau berikan kesabaran kepada orang tua dalam pekerjaannya, sehingga sidang jemaat-Mu tetap ada di dalam berkat-berkat ilahi yang Tuhan selalu sediakan mulai setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa kepada saudara-saudara kami, orang-orang muda. Mereka tetap sabar menanggung segala sesuatu. Mereka sabar untuk bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Ketika mereka angkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolongnya, ya Tuhan. Dan tidak ada dari antara kami yang terhilang oleh karena kami sabar dan percaya, menaruh iman di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati kami semuanya. Setiap kami yang lemah akan dikuatkan. Setiap kami yang sakit, Engkau patahkan kuasa sakit penyakit itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap kami yang dalam pergumulan berat,
Kami patahkan segala intimidasi iblis dan kuasa-kuasa kekhawatiran, kuasa-kuasa yang menjauhkan kami dari harapan di dalam nama Yesus, sehingga pergumulan dapat kami lewati dengan sabar karena Tuhan, Engkau gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus berkati apa yang dikerjakan oleh setiap kami hari lepas hari. Ketika kami datang berdoa, memuji Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang ajaib. Setiap kami dihindarkan dari wabah dan kami bisa hidup bijaksana, hidup memberkati orang lain, dan kami hidup di dalam kasih setia Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami Bapa, agar apa yang direncanakannya semua untuk kebaikan masyarakat, rakyat Indonesia, dan Tuhan akan berikan hikmat kepada mereka, berikan kesabaran kepada mereka untuk bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang sungguh berkuasa itu memberkati mereka, menuntun dan menolongnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya apa yang menjadi penyampaian kami yang sederhana ini bisa terus memberkati, dan sampai jumpa dalam kesempatan mendatang. Selalu mengucap syukur pada Tuhan, dan Tuhan Yesus baik. Amin.